Selamat pagi, jumpa lagi. Horas, Horas, Horas. Ini mau disosialisasikan ini. Kalau orang dari Sumatera ini. Saya pagi ini akan membahas bagi mereka-mereka yang mempunyai aki atau baterai mobil. Baterai mobil itu waktu kita beli, ini yang saya bicarakan di luar dari baterai basah ya, bukan baterai kering. Baterai basah, karena baterai kering ini nanti kita bahas. Ini akan saya sampaikan tentang pengguna baterai basah untuk mobil. Apakah 40 ampere, 60 ampere? Tapi pada umumnya rekan-rekan mobilnya itu pakai sound, pakai musik, pakai AC, katakanlah 60 ampere. Bahkan kalau anak-anak orari itu dia ada yang 100 ampere karena dia menggunakan radio komunikasi HF. Dia juga mempunyai radio komunikasi PHF atau UHF di mobilnya portable atau mobile. Nah, yang kita ceritakan tentang baterai aki. Apabila kita membeli aki di toko aki, ingat ya, pada saat kita membeli aki basah ya, aki basah, mohon disaksikan ke penjual itu yang bersegel. Jadi dia ada segel aluminium foil, dia itu kempot. Jadi kalau dia katakanlah 4 lubang atau 6 lubang, segelnya itu kalau dicopot itu tok tok mengembang dia. Bukan berarti aki itu sudah terisi kita beli ya, ini jangan. Kita masih meragukan kondisi aki atau baterai mobil itu. Apakah dia 40 ampere, 60 ampere, 70 ampere. Kenapa? Karena sehingga baterai dari pabrik itu dalam keadaan disegel lubangnya sehingga udara tidak masuk. Masuk pun udara kalau terus langsung diisi air sir atau air aki 1,3. Itu ada yang tukangnya langsung bilang, saya beli di toko spare part mobil, taruh di belakang saja dek, nggak dipasang langsung pak. Ingat, baterai yang dari toko apabila langsung diisi sir, memang bisa dipakai langsung, bisa. Tapi ingat, pemakaiannya tersebut tanpa kita sadari, kita ikut merusak kondisi aki itu. Karena kalau dengan teorinya kita mengikuti, aki itu bisa berusia 5 tahun. Kalau mobil itu tiap hari dipakai untuk pergi kerja, pulang kerja, masuk tol, keluar tol. Maka sesudah diisi aki 60 ampere tadi itu pakai tutup, ditutupin, kita taruh di belakang mobil, bawa pulang. Katakanlah pulang kita jam 4 sore, besok pagi kalau kita ada senter, kata orang Sumatera, orang sini bilang sentolop. Itu disentolop, masing-masing sealnya itu, masing-masing tempatnya alat air itu, di situ ada timbel, ada serbu. Jadi sel-selnya itu kita lihat tidak ada lagi partikel. Karena kalau dari tempat tokonya itu diisi langsung air sir itu, air 1,3, dia langsung. Karena ada serbuk di dalam aki itu, ada plat negatif, ada plat positif. Nah, kalau kita bawa pulang, dia di rumah itu menggelegak-gelegak kepulan itu sampai kira-kira 8 jam atau 10 jam dia sudah statis. Tidak ada sama sekali gelembung-gelembung. Maka baru dinaikkan ke mobil, baru dipakai hidup. Itu satu. Yang kedua, jadi perlu diingat,
Bukan tidak bisa dari toko beli aki itu langsung dipasang, bisa. Tapi usia pakainya tidak lama karena dia sudah cacat ya. Sama dengan orang disuruh kerja, belum duduk dulu langsung kerja, ada sajalah. Mungkin jempolnya, mungkin lututnya, mungkin jantungnya, mungkin bahunya. Tapi kalau sudah dibawa pulang aki itu di rumah, kata orang tanah dia ya, tanah itu betul-betul sudah statis. Air itu tidak ada lagi reaktif, tidak ada lagi reaksi. Besok kita naikkan ke mobil. Nah, itulah perawatan. Nah, setiap pagi ya perlu kita mempertahankan cara merawat aki. Setiap pagi ini bagi aki yang sudah berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, pada waktu pagi sekali jangan membuka tutup aki, kondisi airnya itu pada waktu mesin sudah hidup, jangan. Kenapa? Karena lingkungan mesin itu panas. Nah, reaksi panas ini kan menjadikan reaktif daripada. Jadi kalau masih dingin itu mobil kita buka nggak ada efeknya ya. Jadi panas itu tidak memuai, tidak menguap. Nah, ada di situ batas minimum, ada batas maksimum, garis. Ya, low sama high. Nah, jangan melebihi itu tulisan. Mengisinya itu tidak bisa. Jadi kalau orang diisi kenyang, dipaksakan dia berat. Jadi segiannya petunjuk aki itu dipertahankan. Makanya kalau menaruh posisi aki di mobil, upayakan tempat melihat di mana dia bisa terbaca itu di situ arahnya. Jangan nanti kalau kita ke arah katakanlah kipas radiator itu mau melihat batas minimum maksimumnya kan tidak. Kalau bisa ke bagian mesin, jadi kita bisa menoleh mengisi air bersih, air yang dijual di tutup penambah. Harus juga mengisinya itu jangan, kalau bisa dengan corong kecil ya, untuk menghindari masuknya kotoran. Kalau pakai corong kecil kan langsung. Dan juga mengisinya jangan sampai amber, sampai penuh, jangan. Ada batas minimal, pengisian aki ada batas maksimal. Baru ditutup. Syukur-syukur kalau sudah aki 2 tahun, itu tutupnya itu kalau bisa disiapkan air panas. Itu dicemplungkan tutup-tutupnya itu. Kenapa? Nanti kalau dia sudah mulai anget-anget, kita bawa katakanlah jarum pentol ya, jarum pentol. Karena tutup aki itu juga napas. Apabila partikel menutup tutupnya itu, jadi penguapan aki itu tidak keluar. Ini untuk perawat sebuah aki. Saya ingatkan apabila sudah 2-3 tahun, dikumpulkan dalam keadaan mobil dingin, tutupnya dikumpul di panci, disiram air panas, biarkan dulu sampai air dingin atau hangat-hangat, baru dibawa pentol, dicucuk-cucuk, itu ada lubang. Semua tutup aki maupun radiator itu ada lubang. Untuk apabila dia memuai dari dalam bisa keluar. Kalau tutup lubang itu tertutup, apakah itu abu atau sesuatu partikel, sehingga panas di dalam itu tidak keluar sehingga menggelembung ke badan aki itu sendiri. Sehingga ada beberapa sel itu tidak sama kerjanya. Itu juga perawatan aki. Nanti silakan yang punya mobil, silakan lihat tutup aki, tapi bagi aki yang aki basah ya, bukan aki kering ya. Nanti kita bicarakan tentang aki kering, ini aki basah. Jadi pada pagi hari sebelum kita berangkat atau hari Minggu kita tidak bekerja, itu bisa dilihat. Jangan dihidupkan dulu mesin, dibuka tutupnya pakai senter. Oh, kurang. Nah, mengisinya lihat. Ada petunjuk semua aki baru itu ada garis terbawah, ada garis teratas.
batas minimal harus ada air aki atau batas maksimal aki. Jadi biasanya sama itu udara dengan antara minimal dengan maksimal. Jadi dia seperti dua rongga. Rongga di bawah itu minimal, di tengah itu adalah maksimal, di atasnya juga. Jadi kalau saya katakan dia untuk yang di atas maksimal itu ada juga udara ya. Bisa diisi memang, tapi jangan diisikan. Jadi tidak menjadi sesak dia, jadi penuh. Nanti apabila kita pakai jalan jauh lebih dari 2 jam, berefek akan menggelembung atau dia keluar. Air itu guncangan apa segala. Tapi kalau dia turun ke bawah, di guncangan pun dia belum sampai ke atas. Itulah guna rongga. Rongga itu gunanya ya untuk kumpulan goncangan atau untuk pemuaian akibat panas. Aki itu kan panas, panas itu kan energi, power. Itu dulu pembahasan saya pagi ini. Semoga rekan-rekan konten kreator Facebook Formula atau mereka yang belum mendapatkan pengetahuan tentang aki mobil ini menambah edukasi, bisa mengerti apabila membeli aki bagus dibawa aki itu pulang, diisi di sana. Pada waktu membeli disaksikan dulu aki itu ada segelnya, biasanya aluminium foil. Apabila dicopot dia pok 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 pok, pok. Nah, itu aki itu dalam keadaan kempot, begitu dicopot kembali dia. Itu saja. Saya Yengki Bravo Tri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Haji Suta Wijayabumi sebagai konten kreator Facebook profesional. Sampai jumpa. Horas, horas, horas.